Jadi apa itu iman dan apa itu yakin? Jadi iman ini hadirin. Iman ini arti iman, pengertian makna iman. Menafikan yang nampak ini bohongkan. Itu iman. Semua yang nampak diatur sama yang gaib. Contoh kita nanam, syariatnya kan nanam kita ini nanam ya dari cara yang bener lah. Dari mulai kita benih ya sampai disiramin sampai tumbuh sampai keluar itu batangnya, daunnya kan Allah. Nah, itu kita syariatnya kita yang bener. Tertib itu tertib juga maunya Allah begitu, tertib Allah. Nah, kita tanam ke syariat. Ya, hakikatnya siapa yang menyembuhkan itu pohon sampai berbuah? Allah. Inilah. Jadi tertib harus dijalankan. Jadi maksudnya kita nih iman menafikan nampak dan membenarkan yang gaib. Kenapa hadirin? Karena yang gaib itu nanti jadi nampak, yang nampak sekarang jadi gaib. Maka kita harus hari-hari kita nafikan semua nampak. Bohong kamu kantor bisa ngasih rezeki, bohong kamu obat bisa menyembuhkan, bohong kamu api bisa membakar, bohong. Nggak ada hubungan api bisa ngebakar, nggak bisa hubungan. Yang membakar siapa? Allah. Tanpa api Allah bisa ngebakar. Dengan api tanpa api Allah bisa membakar. La ilaha illallah. Jadi Pak yang hebat itu sifatnya bukannya bentuknya, bukan johirnya, bentuknya, apa sifatnya. Contoh sifat api dicabut sama Allah. Sifat jadi apa? Dingin kasih juga ya, kayak di AC dalam api. Sifat garam asam apa? Asin, cabut asinnya, apa minum rasa enggak rasa asin. Sifatnya Allah cabut. Jadi sifat Pak. Bahkan neraka tuh enggak ada wujud api itu, tapi panas bukan main. Si apinya enggak ada di neraka tuh, apinya enggak ada. Tapi panasnya lebih dari itu Pak. Jadi kayak Nabi Ibrahim memotong Nabi Ismail kan, itu pisau itu berkata, wahai Ibrahim salah, wahai Allah, aku diperintah Allah supaya jangan lukai anakmu 1000 kali. Bicara itu pisau. Jadi semua itu tunduk pada Allah. Sehingga sampai itu hancur batu, tapi ke Nabi nggak bisa. Jadi nggak ada kesan tuh pisau itu. Kenapa? Itu Allah yang mengatur. Allah punya remote. Ya enggak? Apa itu api sejuk, apa panas, kan Allah. Suhu juga berapa nih suhu Indonesia nih Allah ngatur. Ya enggak? Jadi enggak ada di dunia ini kebetulan ya seperti daun jatuh itu bukan karena udah kuning layu, udah tentukan jatuh. Kalau belum itu belum tentukan. Kapan kita matinya tangan Allah. Nasib kita bagaimana sih kita bahagia atau celaka tangan Allah. Kita belum tahu nasib kita Pak. Belum tahu nasib kita bahagia atau enggaknya itu tangan Allah. Ya, jadi itu la ilaha illallah. Jadi itu arti iman, menafikan yang nampak, membohongkan yang gaib. Itu iman. Kemudian iman juga bisa dikatakan dilaksanakan dengan ucapan, terus diinin dengan perbuatan, dan diinin dengan hati. Itu iman. Bisa dikatakan dengan ucapan, dilaksanakan ucapan, dilaksanakan dengan perbuatan, dibedakan dengan hati. Itu iman juga. Itu arti iman gitu ya. Nah sekarang yakin bagi ada 3 lagi. Yakin dibagi 3 Pak. Ada ilmu yakin, ena yakin, hakul yakin. Apa tadi? Ilmu yakin, ena yakin, hakul yakin. Ini beda-beda Pak. Kelasnya beda-beda. Kalau ilmu yakin, orang di pondok itu dapat ilmu, itu dari ilmu yakin. Iman yang meningkat dari ilmu yakin. Dengar-dengar gini kan? Itu dari ilmu yakin. Kalian dengarkan ilmu itu ilmu yakin. Contohnya gini lah, ilmu yakin nih. Kita misalnya ada seorang yang ahli panah, yang itu handal nggak pernah meleset tikun. Pokoknya udah terkenal seluruh dunia, nggak ada yang meleset. Nah, tapi kita baru kata orang, belum melihat, baru katanya itu baru ilmu yakin. Nah kalau ilmu yakin kita melihat sendiri. Oh bener ya, hebat. Dengan mata sendiri kita melihat, masya Allah hebat itu benar. Ya, hebat itu Pak itu tuh. Pak Abdullah tuh main panahnya pas tepat. Itu apa tuh? Apa? Hanya yakin. Nah ini imannya Nabi Musa emang yakin tarafnya. Karena melihat firman Allah, Nabi Musa bagaimana membuat haud, enggak bagaimana dia bisa tongkat jadi ular. Maka itu iman anak yakin. Kita ada masalah, imannya amburadul. Ketika depan laut depan
ada depan laut, di belakang Fir'aun, apa imannya? Ya Musa, hari ini kita celaka. Karena di depan laut dan depan Fir'aun, gimana nih Musa ini? Imannya gimana coba? Karena baru iman, apa tadi? Ainal yakin, baru ngelihat aja. Kayak dengan Musa, karena hari berdakwah, iman sempurna pada Allah, tulen, maka apa kata Musa? Tidak Allah bersama aku. Allah bersama orang dakwah. Enggak anak Allah bersama kita, bukan. Tapi kalau Nabi ketika di goa ya, ada waktu tapi kan, bukan berkata, ya Rasulullah gimana nih? Orang kafir berkata itu apanya kakinya. Tenang kata, kamu tenang, kayak Abu Siddiq, Allah bersama kita. Padahal semua dakwah. Itu beda ya Pak. Beda ya pemahamannya dengan ilmu yakin, karena yakin. Enak itu kita melihat dengan mata sendiri. Orang itu ahli panah, cepat. Nah sekarang apalagi hakul yakin. Aku yakin gini Pak. Misalnya kita disuruh sama yang punya itu yang pemanah ini Pak. Kalau benar kamu yakin pada saya handal, coba saya taruh jeruk di kepala jidat kamu. Nanti saya panah. Oh jangan Pak, saya nanti tak kuat. Tadi saya kena nih, kena ada. Saya punya jidat saya ini bisa bolong nih. Berarti dia benar-benar imannya nggak benar itu, imannya nggak itu. Kalau iman tulen, nggak usah takut. Udah nggak bakal kena. Orang lu ya ahli, taruh jeruk. Pokoknya beset gak kena. Itu baru aku yakin. Nah, seperti orang waktu diajak keluar 3 hari, bagaimana kebun saya, anak saya, bagaimana itu peternakan ayam saya, siapa ngurus tuh? Itu baru enak yakin. Bahkan baru ini ya, itu baru iman yang imannya yang enggak itu, yang masih menceng, ada tapinya. Nah itu makanya di sini kita belajar bagaimana ketahapan kita sampai aku yakin. Kalau ilmu yakin tuh cahayanya seperti cahaya lilin. Kalau ilmu enak yakin seperti cahaya bulan. Nah aku yakin kayak matahari. Hak dia kan hak yang kalau kita melihat tuh jelas tuh kalau tongkat ya nggak ular jelas kan. Sampai yang itu kelihatan tuh, oh ini semut kelihatan. Karena apa itu? Aku yakin ya. Dari kelihatan. Nah sekarang apa makna mujakhara iman yakin ini? Apa maksud tujuannya? Mujakhara iman yakin ini ada perkara yang kita harus dipelajari, dipahami, dijalankan, diamalkan 4 perkara Pak. Pertama, perkara yang pertama 4 ya. Pertama, melihat makhluk tanamkan 4 perkara. Melihat makhluk tanamkan 4 perkara. 1, semua yang nampak, yang tidak nampak, alam akhirat, alam dunia, surga neraka, alam kubur, daun-daun ciptaan Allah. Enggak ada yang bisa mengaku ini ciptaan manusia. Kalau ada, cari ada nggak ciptaan selain Allah? Carilah. Kamu buat takut nggak ketemu selain Allah ciptaan, semua ciptaan Allah ya. Enggak ada Pak. Ciptaan Allah semuanya, nampak, alam kubur, alam masar, alam sirot, Amerika, ya enggak, bulan, planet, punya ciptaan Allah. Yang pertama tadi apa Pak? 4 perkara. Pertama, semua yang kita lihat yang nampak ini enggak nampak ciptaan Allah. Kedua apa? Allah menanamkan sifat pada makhluk, sifat pada makhluk, sifat api ini. Kalau karena tanamkan pada api itu panas. Tapi kalau sifat apinya panas jadi dingin. Sifat dari Allah. Allah masukkan sifat dan Allah bisa menarik sifat. Sifat berani ini preman, cabut sifat beraninya apa? Apa deh? Baik, mencet. Lihat ini lari. Tapi kalau kita dai ini sifat berani ada. Orang, Allahu Akbar. Siapa pun dihadapi. Assalamualaikum, siapa pun dihadapi. Karena kita punya yakin pada Allah. Ya enggak? Ada keberanian Pak, ada dikasih keberanian. Berani orang dakwah ini sebagaimana keberaniannya ayam lagi ngerem selama berapa hari ya Pak? 21 hari ya. Itu kalau ada ngatok tuh, wah kalau ada itu telurnya diterkam itu. Berani enggak? Seperti itu Pak dakwah itu. Berani luar biasa. Terus dikasih juga apa yang banyak dia hikmat, yang dia banyak ikram, akhlak bagaimana dia ayam kan? Dia akan sayang sama anaknya. Beranian, kemudian dia sirat ikram ada pada ayam kan? Kemudian satu lagi dia punya ini hikmahnya luar biasa.
Dia tahu pas tuh kapan dimatokkan, pas kena ininya. Itu dikasih begitu pada Pak. Bicaranya hikmah, tepat sasarannya. Itu bukan bayan ngomong-ngomong tapi orang malah singgung. Itu berarti belum benar bayannya, belum benar dakwahnya. Istirahat belum benar, orang kesinggung gara-gara dia dakwah. Kita berapa banyak kita dakwah Pak orang kesinggung kita, Masya Allah. Nah ini Pak. Jadi sehingga orang mencari kita kalau kita nggak ada di muala nih. Aduh, Pak Sabri di mana nih? Kehilangan saya Pak, nggak ada dia. Wah. Jadi kita jadi apa? Jadi bunga Pak. Jadi bunga jangan jadi duri. Ya. Itu dai Pak, dai begitu. Berani, tegas. Itu dai Pak. Dan dia nanti bisa betul banyak anaknya, banyak tasbilannya. Enggak bisa melahirkan tasbilan lagi dari mualahnya. Keluar dari mualah itu tasbilannya 4 hari 4 bulan, enggak. Maka bisa keluar satu mualah dari mualahnya sendiri 4 bulan, satu mualah. La ilaha itu Pak. Itu ya. Jadi 4 perkara ya. Pertama, lihat tentang perkara. Semua yang nampak itu ciptaan Allah yang ciptakan. Kedua, Allah bersifat pada makhluk. Yang ketiga, Allah menarik sifat pada makhluk. Yang keempat, yang dimiliki makhluk pun kekuatan dari Allah juga. Dia pintar dari Allah pintarnya. Dia dibisain sama Allah. La ilaha. Ya, itu 4 perkara ya. Bisa ulangi, bisa pahami. Nanti ditakor aja. Nanti ulangi ditakor. Ini masih berlanjut. Yang kedua, kali pertama ya. Yang kedua, yaitu bagaimana supaya lisan dengan hati sama. Ini bijakor kita nih. Bagaimana antara pembicaraan lisan dengan hati sama. Contoh, kita mengatakan mengasih rezeki Allah, tapi itu kata siapa? Kata lisan. Tapi kata hati belum. Oh kantor yang ngasih rezeki. Oh obat menyembuhkan nih paten. Jadi lain di mulut, lain di hati. Ya enggak? Beda itu. Jadi beriman namanya masih Immanuel. Bicaranya begitu, tapi buatannya hatinya beda. Ini masih sama. Antara lisan dan hati sama. Yang kedua ya. Bagaimana supaya pembicaraan lisan dengan hati sama? Yang ketiga apa? Yang ketiga bagaimana supaya pembicaraan iman yakin masuk ke hati kita. Pembicaraan iman yakin masuk ke dengan didakwakan 5 kali sehari. 1 kali bapak bicara yakin, 100 kali, 1 masuk ke hati kita. Kalau 100 kali ya. Kalau 90 belum 100 kali Pak. Bicara Allah wali kalau malik baru 1 masuk ke hati kita. Nah kalau nggak bisa iman yakin bagaimana imannya benar? Yakin kepada nampak berarti. Yakin kepada yang johir, yakin kepada asbab. Itu musik namanya Pak. Musikan juga itu. Tapi musik kecil sih diampunin kan. Jadi walaupun itu musik tapi musik kecil diampunin lah. Kalau musik besar kan? Nah ini nggak diampunin nih. Apa musik besar? Kita meyakini ada kekuatan, meyakini ada yang kita sembahi, yang kita ini musik namanya kemusyrikan besar yang nggak diampunin. Kayak Presiden Pak Jokowi, alam bikin pemerintahan baru nih. Kayak kemarin ada kan di di sana? Di Bandung ya yang mengaku sebagai pangeran, punya tentara, gadungan. Itu bagaimana hukuman itu? Enggak. Namanya apa namanya? Kudeta ya. Begitu Allah. Merasa ada hebat kekuatan Allah itu mesti besar. Selain Allah ada kekuatan, ada kehebatan, Masya Allah. Ada makhluk enggak ada kekuatan sekalipun makhluk itu. La ilaha illallah. Jadi itu ya. Itu 4 perkara ya. Pertama tadi lihat nahuk tanapan perkara, semua yang nampak yang enggak nampak ciptaan Allah. Yang kedua Allah masuk sifat pada makhluk. Yang ketiga Allah memiliki sifat pada makhluk. Yang keempat bagaimana kekuatan makhluk pun yang memiliki dari Allah juga ya. Itu yang buat makhluk tanamkan perkara. Yang kedua itu bagaimana supaya lisan dan hati sama. Yang ketiga bagaimana supaya enggak senang suasana keadaan. Yang ketiga Pak, bagaimana supaya enggak senang dengan suasana keadaan. Karena apapun dia tetap tahu pada Allah, miskin kaya sama, ya enggak ada apapun masalah dia hadapi dengan tenang. Jadi itulah orang yang tidak seperti itu iman yang kita harus miliki. Gak ada kesan mau kaya mau miskin, mau diomelin orang, mau dimaki orang, mau dibikin kita menyenangkan orang sama.
Nah, itu apa? Bagaimana agar suasana iman yakin terwujud dalam diri kita. Yang keempat yaitu terakhir. Bagaimana supaya apa? Iman yakin itu masuk ke hati kita, pembicaraan itu. Nah, itu dengan dakwakan. Karena kalau nggak dakwah Pak, kita ini merasa yang menghidupkan itu asbab-asbab. Kalau nggak dakwah nih, iman kita jelas merasa asbab-asbab itu yang itu. Padahal kita usaha itu kalau kita melaksanakan syariat ya, syariat asbab ini itu memang hukumnya apa Pak? Meninggalkan asbab haram, yakin asbab syirik. Meninggalkan asbab juga kita nggak boleh, dosa. Hukumnya apa? Udah itu kalau kita meninggalkan asbab nggak boleh. Jadi tetap kita melaksanakan asbab. Nah sekarang yang ke ini fadilahnya. Fadilah kita mempunyai iman yakin benar pada Allah. Fadilahnya sekarang. Tadi artinya maksud tujuannya, sekarang keuntungannya fadilahnya. Bila mana kita punya iman sempurna pada Allah benar, maka perkara-perkara yang menyusahkan jadi menyenangkan. Perkara menyusahkan jadi menyenangkan. Ini keuntungannya. Benar Allah akan menampakkan, Allah akan mengajukan yang batil dan menampakkan yang hak. Yang kedua, Allah akan mengajukan kebatilan dan menampakkan yang hak. Yang kedua. Yang ketiga, Allah akan tunduk-tundukkan orang muslim ini, orang kafir kepada orang Islam. Tunduk sama orang Islam. Kalau hak datang, batil akan hilang. Kalau hak Pak, apa beda hak dengan batil? Beda. Kalau hak ini hadirin, berusaha kalau yang hak nih. Contohnya, berusaha rumah kita sekarang nih kita bersihin ya, pekarangannya. Coba sebulan di Mina gimana? Penuh nggak tubuh kotoran lumut. Kadang nggak kita apa-apain, lihat sendiri. Begitu kalau kemungkaran kita sendiri. Harus ada usaha. Tapi kalau hak tuh harus ada usaha. Dakwah 2,5 jam tiap hari, bicara iman yakin pada tiap hari, keluar 3 hari tiap hari, jaulan buat, itu usahanya. Agar imannya itu terbentuk. Habis sampai agungnya kita keluar 3 hari, 40 hari kita keluar, makomi hidupkan, jaulah hidupkan, taklim rumah atau musik, untuk apa tujuannya? Bagaimana mengkondisikan suasana iman ada dalam setiap keadaan. Begitu kita meninggal dalam posisi itu, lagi habis jaulah meninggal, ya, lagi salim meninggal, rumah meninggal, lagi hadir ke markas meninggal, Masya Allah, itu yang ditunggu-tunggu Pak. Itulah masih kita keluar gitu, mengkondisikan. Bagaimana akhir hayat kita ini meninggal husnul khotimah. Mati, Pak. Jadi mati dua, ada mati sakit, ada mati syahid. Kalau nggak kita buat ini Pak, nggak jelas matinya Pak. Kalau di perang nggak kita buat Pak, nggak jelas kita mati lagi benar, lagi baik atau mati, gitu lagi. Mati lagi di pasar, lagi sibuk, lagi kita meninggal, gitu jadi. Tapi kalau inti kalimat qaumi ini kita jalankan dengan baik, insya Allah kita mati husnul khotimah. Mati lagi buat amal, lagi baca Quran, kita hataman, kita meninggal, kan enak. Habis kita buat jamaah meninggal, itu mati syahid. Mati syahid itu nggak harus kita perang, nggak harus kafir, kita mati aja dalam kita ibadah habis mati syahid. Itu Pak. Nah itu yang keempat ya keuntungannya. Kemudian Nabi Musa dalam api, maka dia alokasi kenikmatan dalam api. Itu kalau iman benar pada Allah hadirin. Perkara yang menyesalkan jadi menyenangkan. Kita akan Allah hancurkan. Kalau iman kita benar pada Allah Pak. Tapi kalau iman kita nggak benar pada Allah, yakin tidak benar Allah, maka kita dibulakin sama orang kafir. Perkara-perkara misalkan datang bagi kita, walaupun perkara yang ringan jadi sulit. Enggak, semua kekacauan ada Pak di mana-mana. Pak, iman kita salah. Nah, tugas kita Pak, yaitu mengeluarkan kebatilan di hati kita. Itu tugas kita. Dengan cara apa kita bisa mengeluarkan kebatilan di hati kita ini? Dengan kita dakwakan ini kalimat. Keluar 3 hari, keluar 40 hari. Makomi itu keluar hati kita kebatilan. Nah, untuk mewujudkan mewujudkan keamanan, hati tenang, keadaan sentosa, istri taat pada Allah, keamanan di mana-mana itu dengan hak Allah itu. Itu bagian Allah Pak. Istri taat pada Allah, berkah rezeki, doa dikabulkan, urusan Allah Pak. Urusan kita bagaimana nih? Kita mujahadah, kerja.
Kalau kerja dapat upah kan? Kalau kerja nggak dapat upah. Gitu Pak. Jadi ada tugas-tugasnya. Tugas kita yaitu mengeluarkan kebatilan di hati kita. Tugas Allah yang akan membuat suasana-suasana. Suasana kedamaian di rumah kita, suasana kedamaian di anak kita, suasana kedamaian di seluruh tempat. Allah akan datang apa? Berkah, keberkahan, makfirah, hasanah, semua Allah tumpahkan Pak pada kita Pak. Itu hak Allah. Hak kita yaitu mujahadah tadi. Dakwah dengan mujahadah. Kalau dakwah dengan mujahadah nggak bisa Pak. Nggak ada rohnya. Dakwah tapi nggak mujahadah atau nggak ada dakwah nggak bisa juga. Jadi rusak umat ini dua. Dakwah ada tapi nggak cara Nabi itu rusak umat. Dakwah apa tapi nggak mujahadah nggak ada juga, nggak ada imbas, nggak ada ngaruh. Jadi dakwah dengan mujahadah dengan tertib baru ada pengaruh Pak. Allah akan datangkan berbagai kebaikan di alamnya. Allah datangkan semua keberkahan-keberkahan di alam semesta ini. Tergantung daripada amal kita yang kita kerjakan. Boleh Pak, siapa yang mau yang bisa? Intinya aja coba, siapa? Dari pertama gimana? Gimana yakin? Yakin. Itu dengan diucapkan dengan perkataan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Tiga perkara iman. Dan iman ada yang ingat aja. Iman minimal iman itu yang dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai sunnah baginda Rasulullah. Minimal iman. Iman yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Iman yang tidak terkesan. Dan juga yakin ada tiga. Yakin ada tiga. Yakin. Ini seperti akul yakin, aina yakin. Pertama ilmu yakin, akul yakin. Ilmu yakin, aina yakin, hakul yakin. Ilmu yakin tadi dipelajari. Terus aina yakin